dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan. Pak, sampai ini Rempang ini Pak, sampai ini, aduh, sampai begitu Pak, korban dari aparat, dari rakyat, gara-gara investasi ini Pak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah masih berkaitan tentang Rempang dan ini Pak Jokowi ya. Jadi kita nemu dua berita nih, luar biasa nih Pak Jokowi, keren banget pokoknya Pak Jokowi, top. Iya. Ini berita tahun 2017 guys. Presiden tegaskan tak ada ganti rugi lahan. Itu Jumat 24 Maret 2017. Ya. Ini kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Ini dari jpnn.com Batam. 24 Maret 2017 ya. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan membayar ganti rugi jika suatu saat lahan tersebut diambil oleh pemerintah. Pasalnya seluruh lahan di kawasan Rempang dan Relang merupakan lahan milik negara. Itu 2017 sudah ngomong. Ini Relang miliknya otoritas BP Batam pada hutan konservasi dengan sistem pinjam pakai. Ganti rugi itu bukan lahan tapi tanamannya. Ingat ya, tanamannya, kata Joko Widodo saat meninjau bendungan Seigong di Galang, Batam, Kamis 23 Maret 2017 ini guys. Pernyataan Jokowi ini menjawab keluhan sejumlah warga di Galang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang terdampak pembangunan waduk Seigong. Mereka berkukuh bakal menuntut ganti rugi kepada pemerintah melalui Badan Pengusahaan BP Batam. Lu lihat ini dari 2017 kan. Keren Pak Jokowi ya. Selain itu saat ini juga banyak masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan di sana hanya dengan bermodalkan dokumen alas hak. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang juga mengklaim sebagai pemilik lahan di beberapa titik. Padahal sejak tahun 2002 kawasan Relang sudah mengantongi status quo dari pemerintah pusat. Sehingga lahan di Relang tidak bisa diperjualbelikan atau dialokasikan untuk keperluan investasi dan peruntukan lainnya. Jika Badan Pengusahaan BP Batam ingin mengalokasikan lahan di Relang, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Ingat ya guys, ini berita 2017 nih, udah begini nih. Ditanya siapa yang akan mengelola lahan di Rempang dan Galang, karena ada dua institusi di Batam, yakni BP Batam dan Pemko Batam. Jokowi menegaskan Rempang dan Galang dikelola bersama. Ya sama-sama lah ujarnya. Ya sama-sama. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 867 tahun 2014 tentang kawasan hutan provinsi Kepulauan Riau, status hutan Rempang Galang sesuai dengan pembagian hutan
masih masuk kawasan konservasi, namun bukan berarti hutan konservasi tersebut tak bisa diberikan izin ke investor atau tak bisa diinvestasikan. Jadi memang udah dalam rencana, guys. Nih dari 2017 Pak Jokowi ini ngomong. Ya. Lihat nih omongan Pak Jokowi. Namun sayang, dalam lawatannya kemarin Jokowi tidak mengungkapkan rencana pemerintah terkait masa depan Relang. Dia hanya menegaskan lahan Relang adalah milik negara. Batam dan hutan konservasi itu milik negara. Sama-sama tanah negara. Cetusnya seperti dilansir Batam Post Kamis. Konsepnya pengelolaan konservasi masih berada di kewenangan pemerintah pusat. Lewat peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya. Namun jika BP Batam berniat pengalokasikan lahan hutan konservasi harus meminta izin sekaligus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai PP nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Namun jika BP Batam berniat untuk mengalokasikan lahan di sana, maka pola kerjasamanya adalah pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai hutan. Sedangkan jika status lahannya adalah area peruntukan lain, APL, maka Badan Pertanahan Nasional BPN baru bisa menerbitkan hak guna bangunan HGB. Di tempat yang sama, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Nur Syiwan, mengatakan seluruh kawasan Batam memiliki potensi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kami melihat pemanfaatan kawasan Batam belum optimal, padahal infrastruktur yang sudah dibuat di Batam sudah besar, seperti bandara, jalan raya, dan lainnya. Jelasnya, di kawasan Relang, BP Batam memiliki wilayah kerja seluas 715 km. Selain itu, institusi yang kini dikepalai oleh Hatanto Rekso di Putro ini telah membangun sejumlah infrastruktur sejak 1996. Dalam catatan BP, ada 6 jembatan dan jalan raya sepanjang 70 km. Nur Syiwan menilai persoalan birokrasi yang rumit mulai dari tingkat daerah seperti dualisme kewenangan antara BP Batam dan pemerintah kota Batam hingga ke tingkat pusat harus segera dibenahi. Nah ini begitu bersatu si Muhammad Rudi itu kan wah lancar untuk investasi ya. Oh gitu ya. Ya ini fakta guys. Berbagai kendala yang menghambat investasi tidak perlu lagi ada. Harusnya tinggal jalan dan berkembang. Kita sudah banyak kehilangan waktu, padahal potensi besar sekali untuk meningkatkan kapasitas perekonomian katanya. Silakan investasi, silakan membangun gitu. Silakan membangun, kembangkan itu Relang Batam Galang gitu ya. Rempang Galang ya, Relang ya. Itu silakan, nggak apa-apa, bagus. Kalau bisa jangan menggusur aja Pak, gitu. Jangan menggusur. Ya, nanti kita juga bahas tuh fakta tentang ini akan kita bongkar terus. Ini fakta dari Pak Joko Widodo ya. Kita akan bongkar terus. Ini bukan masalah menang atau kalah rakyat, enggak. Ini kalau lihat rakyatnya ya pasti kalah lah, kalah fasilitas. Rakyat Melayu di sana kalah fasilitas sayang. Wah, polisinya punya gas air mata, punya seragam, punya fasilitas. Polisinya bertugas ya karena perintah dan gaji sudah janji. Nah, rakyat yang ditangkap-tangkapin itu kan mereka cuma mau membela haknya aja. Beda kelas. Kalau kalahnya pasti kalah. Rakyat pasti kalah sayang. Dan mau bilang apa kecuali Allah punya gerak ya. Allah rubah hatinya para penguasa nih lain. Oke, nah ini 2017 ngomong begini. Nah, 2019 Jokowi ngomong begini. Presiden Jokowi ancam Presiden Jokowi ancam cabut konsesi lahan yang bersengketa dengan masyarakat. 2019 ini ngomong. Yang videonya kemarin kita angkat juga ya. Presiden Joko Widodo mengancam pemerintah akan mencabut konsesi lahan milik swasta atau BUMN jika di lahan tersebut terjadi sengketa dengan masyarakat. Mana Pak? Ini 2019 loh. Jokowi menegaskan pemberian konsesi kepada BUMN atau swasta jangan sampai mengganggu masyarakat setempat. Yang di sini nggak ada ganti rugi, yang di sini ngomong begini. 2017, 2019 nih.
Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu. Ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat kampung, desa. Kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara Jakarta Jumat 3 Mei 2019. Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut seluruh konsesinya. Tegas-tegas, sambung Jokowi. Yang terjadi Pak, ya Rempang Galang ini ya, Relang ini, itu nggak sampai 10% yang dirempang itu ya. Dari 17.000 total lahan ya. Jokowi mengaku setiap kali ke daerah ia selalu mendapat keluhan dari masyarakat mengenai terjadinya sengketa lahan, baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah. Terakhir Jokowi mendapat keluhan soal sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, tapi di semua kabupaten. Kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya. Dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan. Pak, sampai ini Rempang ini Pak, sampai ini, aduh, sampai begitu Pak, korban dari aparat, dari rakyat. Gara-gara investasi ini Pak. Ya Allah, begini amat ya rakyat ya. Jokowi menekankan rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan dalam persoalan sengketa lahan. Ia menilai masyarakat yang sudah lama tinggal di lahan itu lebih berhak atas tanah yang mereka tempati. Ini yang dirempang Pak. 2019 lu ngomong begini Pak Jokowi ini. Sudah jelas di situ, sudah hidup lama di situ, malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Itu 2019 guys. Nah lu lihat ya, ini loh peran Jokowi di Rempang Galang ini. Lihat ya, 2017 dia ngomong begini, 2019 dia ngomong begini, 2023 terjadi itu. Aparat sama rakyat jadi korban sama-sama. Terus yang salah siapa ini? Kalau kita mau berharap rakyat menang susah guys, serius. Susah. Mereka punya fasilitasnya, mereka punya kepolisian, punya senjata, mereka dilatih. Ya, rakyat bisa apa sayang? Tapi kita tetap akan bersuara untuk rakyat. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan semua yang zalim Allah binasakan. Itu aja, yang zalim Allah binasakan. Kalau kalian nggak merasa zalim, ya nggak perlu baper sama doa gue. Ya, tapi kalau kalian zalim, mudah-mudahan Allah binasakan. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini amat nasib rakyat Indonesia ya. 2017 ngomong begini, 2019 ngomong begini, 2023 apa yang terjadi? Jawab deh guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini.
Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.